Untuk meyakinkan teman-temannya tentang mimpinya yang selalu benar, Sun Xiaoxiao mengatakan bahwa lampu mercusuar yang sudah rusak selama setengah bulan ini akan menyala. Karena rumah Soyan dekat dengan lokasi tersebut, dia pun diminta oleh temannya untuk melihatnya. Soyan sudah menunggu lama, namun lampunya tak menyala, dan akhirnya Soyan memutuskan untuk pulang. Saat Soyan berbalik untuk pulang, lampu mercusuar tersebut akhirnya menyala. Namun Soyan tak melihat hal tersebut. Keesokan harinya, teman-temannya menanyakan tentang lampu mercusuar tersebut. Soyan melihat Sun Xiaoxiao dan berkata, lampunya menyala. Sun Xiaoxiao mendengar beberapa murid membicarakan tentang pintu kanting yang sedang direnovasi. Dia pun tiba-tiba teringat tentang Soyang yang terluka saat itu. Sun Xiaoxiao segera memberitahu Soyang untuk harus berhati-hati saat pergi ke kantin. Soyang kemudian memberitahu Sun Xiaoxiao tentang lampu mercusuar yang tak menyala. Dia mengatakan hal yang sebaliknya karena semua teman sekelasnya berkumpul di meja. Soyang meminta Sun Xiaoxiao untuk berhenti mengatakan hal-hal yang tak masuk akal. Sun Xiaoxiao merasa kesal karena Soyang tak mempercayainya. Dia pun pergi meninggalkan Soyang. Meski merasa kesal karena Soyan tak mempercayai kata-katanya, namun Sun Xiaoxiao tetap ke kantin untuk membantu Soyan terhindar dari bahaya. Merasa Soyan dalam bahaya, Sun Xiaoxiao segera berlari dan mendorong Soyan untuk menjauh dari pintu. Mereka berdua terjatuh. Saat Soyan tunduk mengambil barangnya yang terjatuh, Sun Xiaoxiao melihat memar di tubuh Soyan. Sun Xiaoxiao memberi obat kepada Soyan. Saat Soyan hendak pergi, Sun Xiaoxiao menarik baju Soyan dan berkata, beritahu aku jika ada yang menindasmu. Website sekolah perlu memiliki data potret situasi nyata antara siswa dan orang tuanya di rumah. Sun Xiaoxiao pergi ke rumah Soyan untuk merekam kedekatan Soyan dan orang tuanya. Saat makan bersama, Sun Xiaoxiao menanyakan keberadaan ibu Soyang. Ibu Soyang sedang lembur, ucap ayah Soyang kepada Sun Xiaoxiao. Sun Xiaoxiao merekam makan malam bersama keluarga Soyang. Sun Xiaoxiao pamit untuk pulang. Dalam perjalanan, Sun Xiaoxiao menyadari kameranya tertinggal. Dia pun kemudian kembali ke rumah Soyang. Sesampainya di sana, yang membuka pintu adalah ayah Soyang. Sun Xiaoxiao yang telah mendapatkan kameranya kemudian menanyakan keberadaan Soyang. Soyang sedang keluar bermain bersama temannya, ucap ayah Soyang kepada Sun Xiaoxiao. Sun Xiaoxiao kemudian kembali pamit untuk pulang. Sun Xiaoxiao menyadari sesuatu di rumah Soyang. Dia melihat pecahan gelas. Kemudian dia pun teringat dengan lebam di tubuh Soyang. Dan teringat tentang perkataan Soyang yang berkata dia mempunyai ayah seorang pemabuk. Sun Xiaoxiao segera mengecek kameranya. Dia pun melihat adegan di mana Soyang mendapat perlakuan kasar oleh ayahnya. Setelah melihat rekaman tersebut, Sun Xiaoxiao segera berlari untuk menolong Suyang. Sesampainya di sana, dia melihat Suyang tengah duduk sendirian. Dia pun segera menghampirinya dan menggenggam tangannya. Suyang akhirnya menceritakan tentang apa yang terjadi pada ibunya dan dirinya, yang selalu mendapat perlakuan kasar oleh ayahnya. Ini adalah pertemuan orang tua murid. Soyan tak menyangka ayahnya akan menghadiri pertemuan tersebut. Di depan orang tua murid yang lainnya, ayah Soyan berdiri memberikan pengalaman pendidikannya dan mengucapkan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sun Xiaoxiao yang mengetahui kebenarannya mencoba menenangkan Suyang dengan menggenggam tangannya. Suyang memberitahu Sun Xiaoxiao bahwa ibunya telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi, namun dia harus pindah ke kota lain, dan ibunya akan menyewa kamar untuknya. Dan besok pagi dia akan pergi melihatnya. Keesokan harinya, Sun Xiaoxiao bangun untuk mematikan alarmnya dan kembali tidur. Namun dia langsung kembali bangun karena tak menyangka dia bisa tidur. Karena selama ini dia terus melompati waktu. Sun Xiaoxiao segera memeriksa di sekitarnya dan benar saja Suyang berada di sekitar rumahnya untuk mencari kamar sewaan. Sun Xiaoxiao dengan cepat mengajak Suyang untuk tinggal di rumahnya. Sun Xiaoxiao kemudian menunjukkan kamar yang telah dia kosongkan untuk Suyang tempati. Suyang berterima kasih kepada Sun Xiaoxiao. Sun Xiaoxiao yang kesenangan berkata, tak perlu berterima kasih. Mulai sekarang ini akan menjadi keluarga. Suyang tercengang mendengarnya. Sun Xiaoxiao yang sedang tidur tiba-tiba merasa haus. Dia pun akhirnya bangun untuk minum.
Karena dalam keadaan yang sangat mengantuk, Sun Shosho tak menyadari bahwa dia masuk ke kamar Suyang. Dan keesokan harinya, mereka berdua berteriak saat mendapati dirinya tidur bersama. Sun Shosho yang menyadari dirinya yang salah masuk kamar merasa malu dan segera pergi. Melihat Sun Shosho yang terus-terusan menguap, seorang temannya bertanya apakah semalam kamu begadang. Sun Shosho berkata itu semua salah Suyang. Ia menindih rambutku. Karena itu aku tak bisa tidur dengan nyenyak, ucap Sun Shosho kepada temannya. Seketika semua teman sekelasnya melihat Sun Shosho. Menyadari hal itu, Sun Shosho segera berkata dia punya anjing yang terus menggonggong semalaman. Sun Shosho melihat nilai ujian Suyang yang sangat jauh berbeda dengan nilai ujiannya. Di sini, Sun Shosho meminta Suyang untuk membantunya belajar dengan ekspresi yang memelas. Akhirnya, Suyang menyetujuinya. Karena ujian akan segera diadakan, gadis ini berkata kepada Suyang bahwa guru menyarankan mereka agar mereka saling membantu dalam belajar. Namun Suyang menolaknya dengan alasan tak punya waktu dan dia pun segera pergi mencari Sun Shosho. Guru tersebut meminta seorang siswa untuk menjawab soal yang ada di papan tulis. Gadis ini menunjuk Sun Shosho dan berkata Sun Shosho sudah diajari oleh Suyang. Akhirnya guru tersebut meminta Sun Shosho untuk menjawab soal tersebut. Namun Sun Shosho tak dapat menjawabnya. Merasa kesal dengan perlakuan gadis itu, Sun Shosho bertekad untuk masuk 10 besar. Akhirnya dia bangun untuk belajar. Belajar hingga larut malam membuat Sun Shosho ketiduran dalam bus. Sun Shosho tidur di pundak Suyang. Suyang meminta satu foto untuk dikirimkan kepadanya, yaitu foto dirinya dengan Sun Shosho. Dia pun terus memandangi foto tersebut. Sun Shosho tiba-tiba datang. Suyang dengan cepat menutup laptopnya. Sun Shosho berpikir Suyang sedang melihat konten dewasa. Dia pun tersenyum dan berkata, kamu dapat melanjutkannya. Aku akan bertanya besok. Sun Shosho kemudian meninggalkan kamar Suyang dengan terus tersenyum. Sun Shosho melihat hasil ujiannya. Dia berhasil masuk 10 besar. Dia pun merasa sangat senang dan memeluk Suyang. Suyang tersenyum melihat tingkah Sun Shosho. Sun Shosho menunjukkan tiket hadiah dari ayahnya kepada Suyang dan mengajaknya untuk menonton bersama. Namun Suyang mengembalikan tiket tersebut. Sun Shosho berkata kepada Suyang, besok akan menjadi hari yang tak terlupakan. Keesokan harinya, mereka berdesak-desakan dalam bus yang mereka tumpangi. Suyang pun berkata, apakah ini yang kamu maksud dengan yang tak terlupakan? Sesampainya di sana, Sun Shosho kehilangan tiketnya. Suyang berkata mungkin terjatuh dalam perjalanan. Suyang akan memberikan tiketnya kepada Sun Shosho. Saat Suyang akan mengambil tiketnya, ternyata tiketnya juga hilang. Mereka berdua tak bisa masuk dan hanya duduk di tangga. Sun Shosho mencari Suyang di kamarnya, namun Suyang tak ada di sana. Suyang tak berada di sekitarnya, namun Sun Shosho sudah tak melompati waktu. Dia merasa sangat senang. Suyang yang sedang memandangi foto Sun Shosho segera menutup bukunya ketika melihat Sun Shosho datang. Sun Shosho membantu Suyang membawa buku-bukunya, dan dia pun menemukan foto yang terselip di dalam buku tersebut. Sun Shosho berkata, jangan-jangan kamu diam-diam melihat foto Mengrang. Suyang berkata, kamu harusnya bisa melihat semuanya. Setelah itu, Suyang pun pergi. Sun Shosho memandangi foto tersebut. Dia pun berpikir apakah dia yang dilihat oleh Suyang. Suyang meminjamkan bukunya kepada temannya yang berkacamata ini. Dia pun mendapati foto Sun Shosho di dalam buku Suyang. Foto tersebut sengaja disimpan oleh Sun Shosho karena dia berpikir Suyang memandangi fotonya saat itu. Sun Shosho menunggu Suyang di depan kelas untuk meminta maaf. Dia berjanji hal itu tak akan terjadi lagi dan dia tak akan mengganggu Suyang lagi. Suyang berkata, tak heran kamu mendapatkan penilaian yang buruk. Melakukan semuanya dengan setengah hati. Saat Menran sedang mengambil sesuatu, tiba-tiba Sun Shosho datang. Sun Shosho mengetahui hal yang dilakukan oleh Menran. Dia pun segera pergi. Menran sengaja mendekati Sun Shosho. Dia mengajaknya makan siang. Namun Sun Shosho menolaknya. Sun Shosho yang pulang sekolah sendirian dihadang oleh orang suruhan Menran. Sun Shosho berusaha mengingat nama seorang bos yang ditakuti oleh semua orang pada masa itu. Dan dia pun berhasil menipu mereka dengan mengatakan hubungannya dengan orang tersebut sangatlah dekat. Akhirnya Sun Shosho bisa lolos.
Sun Xiaoxiao didatangi oleh dua orang siswa. Mereka berkata bosnya ingin bertemu dengan Sun Xiaoxiao. Dia pun dibawa ke sebuah ruangan oleh mereka. Pria ini berkata dia ingin melihat seperti apa wajah Sun Xiaoxiao karena kemarin dia mendapat pacar baru entah dari mana. Di lapangan basket, Su Yang mendengar bahwa Sun Xiaoxiao dibawa oleh dua orang siswa untuk menemui seseorang. Dan sampai sekarang Sun Xiaoxiao belum kembali. Setelah mendengar hal tersebut, Su Yang langsung pergi. Pria tersebut meminta Sun Xiaoxiao menjadi pacarnya selama seminggu. Karena Sun Xiaoxiao telah membuatnya dirumorkan mempunyai pacar yang entah dari mana dan mengacaukan kepolosannya. Jadi dia ingin kompensasi atas hal tersebut. Sun Xiaoxiao merasa hal itu sangat lucu. Karena ini pertama kalinya dia mendengar menjadi pacar selama seminggu. Sun Xiaoxiao akhirnya menyetujui hal tersebut dan akan bekerja sama dengan baik. Tiba-tiba, Su Yang datang. Sun Xiaoxiao yang sedang tertawa langsung mengubah ekspresinya. Lin bertanya kepada Su Yang, apakah dia pacar Sun Xiaoxiao? Su Yang berkata, kami hanya tinggal bersama. Pria-pria tersebut datang untuk melihat Sun Xiaoxiao. Su Yang yang menyadari hal tersebut segera menutupi Sun Xiaoxiao. Sun Xiaoxiao datang untuk menghadap gurunya karena dia menggigit lengan So Chen. Sun Xiaoxiao melakukan itu karena So Chen membuli teman semejanya. Dan akhirnya Sun Xiaoxiao dihukum bersama Xelin. Di sini Sun Xiaoxiao memberitahu Lin bahwa dia berasal dari masa depan. Su Yang melintas di depan mereka. Dia tak menghiraukan ketika Sun Xiaoxiao memanggilnya. Su Yang menemui gurunya. Setelah itu, dia memanggil Sun Xiaoxiao kembali ke kelas. Sun Xiaoxiao terus memanggil Su Yang. Namun Su Yang tak menghiraukannya. Hingga Sun Xiaoxiao harus berpura-pura kakinya terkilir. Su Yang pun akhirnya berhenti. Su Yang bertanya kepada Sun Xiaoxiao apakah Xelin membulinya. Sun Xiaoxiao berkata tidak. Kami berada di situasi yang sama. Su Yang kemudian berkata, kamu jangan selalu bergabung dengan Xelin dan orang-orangnya. Sun Xiaoxiao berkata, bukankah karena kamu ingin melindungiku? Su Yang tak menjawabnya dan pergi. Su Yang bertanya kepada temannya, dalam keadaan apa seorang anak perempuan akan patuh kepada laki-laki? Temannya berkata, ini pasti hubungan cinta. Jika kamu menyukai seseorang, kamu akan mendengarkan mereka. Su Yang kepikiran dengan perkataan temannya. Dia pun kemudian kembali bertanya, selain mendengarkannya, apalagi yang bisa membuktikan gadis tersebut menyukai lelaki itu? Temannya berkata, selalu ingin bertemu. Su Yang ingin mengambil air. Dia melihat Sun Xiaoxiao yang bergegas pergi. Ternyata Sun Xiaoxiao pergi untuk menemui Lin. Lin memberikan minuman kesukaan Sun Xiaoxiao. Su Yang melihat hal tersebut. Kedua guru tersebut membicarakan poin tertinggi yang didapatkan oleh muridnya. Su Yan 45 dan Xelin 47. Su Yan berdiri dan meminta untuk mengulanginya. Xelin pun berdiri ingin mengulanginya. Mereka pun berlomba. Sun Xiaoxiao berkata, Su Yan sangat cepat. Mendengar hal itu, Xelin juga mulai melakukannya dengan cepat. Dan begitu pun sebaliknya. Xelin berkata dia ingin berkencan dengan seorang gadis, namun dia belum pernah berkencan sebelumnya. Dia meminta bantuan Sun Xiaoxiao untuk melakukan simulasi kencan bersamanya sehari. Sun Xiaoxiao pun menyetujuinya. Su Yang melihat Sun Xiaoxiao memilih baju. Dia pun menghampirinya dan berkata, apakah besok kamu mau keluar? Sun Xiaoxiao berkata, ya, besok aku akan keluar. Sun Xiaoxiao menanyakan pendapat Su Yang tentang bajunya. Su Yang berkata bagus. Su Yang kemudian bertanya dengan siapa kamu akan keluar besok. Mendengar itu adalah Xelin, dia pun tersedak. Sun Xiaoxiao kemudian mengajaknya untuk bergabung. Namun Su Yang menolaknya dan berkata dia ingin pergi membaca. Namun sebelum pergi, dia kembali berbalik dan berkata bajunya sangat jelek. Sun Xiaoxiao pun heran dibuatnya karena baru saja dia berkata bajunya terlihat bagus. Su yang sedang belajar tak dapat berkonsentrasi. Akhirnya dia pun pergi ke taman hiburan untuk menyusul Sun Xiaoxiao. Di sana Meng Ran menghampirinya. Mereka pergi untuk melihat buku. Di sana dia melihat Sun Xiaoxiao bersama Lin. Sun Xiaoxiao melihat Su Yang dan menghampirinya dan berkata, bukankah seseorang berkata ingin membaca buku? Meng Ran menjawab, benar, kami datang ke sini untuk membaca buku. Su Yang pergi meninggalkan Sun Xiaoxiao. Su Yang bertanya kepada Sun Xiaoxiao yang pulang terlambat. Sun Xiaoxiao mendekat dan balik bertanya,
apakah kamu menungguku? Suyang berkata, tidak. Aku hanya sedang membaca. Son Shosho tersenyum dan membalik buku Suyang, karena ternyata Suyang membaca dengan buku yang terbalik. Tanggal 4 Juni, Son Shosho teringat akan suatu hal. Kelas Son Shosho berkata kepada Suyang, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini. Dia pun pergi dengan tergesa-gesa. Ibunya menelpon Suyang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tak ingin membuat ibunya khawatir, dia pun berbohong dengan berkata temannya memberinya kue dan sekarang sedang bermain bersama. Tak lama kemudian, Son Shosho menelponnya, menyuruhnya untuk membuka pintu karena dia lupa membawa kunci. Ternyata Suyang mendapat kejutan dari Son Shosho. Dia pun mendapat kado dari Son Shosho. Suyang kemudian berkata, jadi kamu tidak pergi ke apartemen pacarmu? Son Shosho berkata, apanya yang pacar? Jika aku punya pacar, aku tidak akan memberimu hadiah. Suyang terus memeluk hadiah dari Son Shosho dan terus tersenyum semalaman. Son Shosho sedang mencari buku diarinya dan menyuruh Suyang berangkat lebih dulu. Setibanya di kelas, Suyang menemukan buku diary Son Shosho yang menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Dia pun segera mengambil buku tersebut. Suyang mengembalikan buku tersebut kepada Son Shosho. Suyang bertanya kepada Son Shosho apakah dia akan kembali ke dunianya. Son Shosho berkata bahwa dia sudah mencoba berkali-kali namun tak berhasil. Beberapa temannya berkata bahwa Son Shosho pernah berkata panggungnya akan roboh. Awalnya kami tidak percaya, namun itu benar-benar terjadi. Dan seketika Son Shosho pun dikerumuni oleh teman-temannya. Son Shosho dan Suyang mendatangi tempat di mana diadakannya reuni sekolah. Namun ternyata saat itu gedung tempat mereka reuni belum dibangun. Son Shosho kemudian membeli minuman yang dia minum saat reuni. Melihat Suyang yang masih berumur 17 tahun, dia pun menyarankan untuk hanya minum jus. Son Shosho kemudian meminum minuman tersebut, namun tak terjadi reaksi apapun. Mereka kemudian membaca tentang perjalanan waktu di internet, yang dimana 80% perjalanan waktu mengklaim bahwa perjalanan ruang waktu sangat mungkin terjadi setelah perciuman. Suyang segera mengalihkan pandangannya. Karena merasa canggung, dia pun segera meminum minumannya. Son Shosho juga melakukan hal yang sama. Son Shosho kemudian menyadari bahwa Suyang telah mengambil gelas yang salah. Saat Suyang tertidur, Son Shosho ingin mencoba apakah yang dikatakan di internet berhasil. Dia pun kemudian mencium Suyang, namun tetap tak terjadi reaksi apapun. Saat Suyang bangun, ternyata Son Shosho sudah tertidur. Dia pun segera membawanya kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Suyang teringat tentang kaset yang pernah diberikan oleh Son Shosho. Dia pun ingin memutarnya, namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Esokan harinya, di sekolah Suyang memberikan kaset itu kepada Son Shosho. Mungkin itu bisa membantu. Son Shosho mulai memasukkan kasetnya, namun dia kemudian mengurungkan niatnya dan berkata belum siap karena dia masih ingin melakukan sesuatu. Mereka kemudian mendatangi sebuah toko yang dimana toko tersebut akan tutup tahun depan. Saat mengantri, tiba-tiba sepasang kekasih menyerobot antrian mereka. Son Shosho berdebat dengan pria tersebut. Saat perdebatan, tiba-tiba hidung Son Shosho berdarah. Son Shosho yang sedang sakit dirawat oleh Suyang. Son Shosho kemudian berkata, sebenarnya tinggal di dunia ini juga bagus. Semua keluarga di sini, kamu juga di sini. Son Shosho ingin merekam hari-harinya di sini, karena dulu dia tinggal di negara yang berkabut dan tak mengingat hal-hal bahagia. Jan akan mempersembahkan sebuah tarian untuk teman-temannya. Satu persatu, teman-temannya ikut menari. Son Shosho pun ikut bergabung. Saat tarian tersebut selesai, tiba-tiba Son Shosho pingsan. Son Shosho ingin melihat matahari terbenam. Dia mengajak Suyang untuk melihatnya bersama. Sesampainya di sana, tiba-tiba hidung Son Shosho kembali berdarah. Son Shosho kemudian berkata, ini pasti karena hari ini terlalu panas. Suyang kemudian berkata, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku. Kesehatanmu makin memburuk. Itu karena kamu tidak berasal dari dunia ini.
Suyan kemudian mengeluarkan kamera dari tasnya. Suyan berkata, ini waktu yang tepat. Dia pun mulai merekam. Aku juga ingin menahanmu di sini. Tapi kamu harusnya tak hanya ada di TV. Kamu masih harus makan banyak makanan yang lezat. Pergilah ke masa depan. Aku pasti akan menemukanmu. Dan di saat itu, aku akan memberitahumu lagi. Song Sosial, aku menyukaimu. Ucap Suyan. Song Sosial terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, dia menyebut nama Suyan. Song Sosial mendapat telepon dari temannya. Tanggal 12 Juni, hari sebelum reuni sekolah. Dia pun mengambil kameranya dan berkata, jadi, aku hanya mimpi? Son Sosyo akhirnya pergi ke reuni sekolah. Melihat gadis tersebut memakai gaun yang sama dengannya, dia merasa hal itu sama dalam mimpinya. Ini bukanlah mimpi, pikirnya. Dia pun berlari untuk mencari Suyang. Song Sosyo bertanya kepada Chen Jiang. Chen Jiang berkata, dia belum mendengar Suyang akan datang hari ini. Dia kemudian meminta nomor telepon Suyang, namun tak satu pun dari mereka yang memilikinya. Song Sosyo merasa sedih dan meninggalkan tempat tersebut. Dia kemudian pergi ke pantai. Song Sosyo berkata, kau bilang percaya padaku dan mengatakan kau menyukaiku. Bagaimana mungkin semua ini tak nyata? Song Sosyo yang sedang menangis tiba-tiba mendapat telepon dari temannya yang mengatakan bahwa seseorang melihat Suyang di depan pintu. Mendengar hal itu, Son Sosyo akan segera kembali ke tempat reuni. Saat dia berbalik, dia melihat Suyang dari kejauhan. Suyang kemudian berjalan ke arah Son Sosyo. Suyang kemudian berkata, dia mengingat seseorang yang pernah berkata padanya, paling tidak kau bisa membalas ciumanku. Apakah itu masih berlaku? Ucap Suyang. Son Sosyo tersenyum. Suyang berjalan makin mendekat dan mencium Son Sosyo.